Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ivon Margiati. Kali ini kita akan membahas bersama, belajar bersama tentang kisi-kisi terbaru sesuai dari kisi-kisi Kemenpan RB ya teman-teman. Jadi kemarin sudah keluar di tanggal 30 Oktober untuk kisi-kisi P3K Pustakawan. Ada salah satunya adalah tentang pengembangan koleksi. Nah, kita akan bahas bareng-bareng pengembangan koleksi itu seperti apa sih. Namun sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, boleh buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Udah belum? Oke, kalau sudah silahkan klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan silahkan teman-teman like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku balas satu persatu. Yuk langsung aja, nggak usah lama-lama, kita bahas tentang pengembangan koleksi perpustakaan. Oke, yang pertama kita wajib tahu ya teman-teman tentang pengertian dulu. Pengertian pengembangan koleksi itu apa? Pengembangan koleksi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai kebutuhan pemustaka. Kalau kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan, pengertiannya adalah pernyataan tertulis tentang kebijakan perpustakaan terhadap pengembangan koleksi yang digunakan pustakawan sebagai acuan dalam menyeleksi bahan perpustakaan. Jadi kalau pengembangan koleksi itu kegiatannya, tapi kalau kebijakan pengembangan koleksi itu adalah pernyataan tertulisnya. Jadi aturannya atau kebijakannya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian tujuan pengembangan koleksi itu ada: 1. Bertambahnya jumlah koleksi, 2. Jenis bahan bacaannya meningkat, dan yang ketiga, meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemustaka. Lalu, tahapan apa saja sih dalam pengembangan koleksi itu? Jadi tahapan pengembangan koleksi itu ada 6 ya teman-teman. Tahapan pengembangan koleksi itu adalah kegiatan yang dilakukan di pengembangan koleksi, mencakup penyusunan kebijakan dan pedoman pengembangan koleksi itu. Nah, tahapannya ada 6. Yang pertama, analisa kebutuhan pemustaka atau survei kebutuhan pemustaka. Yang kedua ada seleksi bahan perpustakaan. Ketiga, pengadaan bahan perpustakaan. 4. Pengolahan bahan perpustakaan. 5. Penyiangan. Dan keenam adalah cacah ulang atau stock of name. Jadi ini urutannya sudah sesuai urutan ya teman-teman, tidak bisa di bolak-balik. Jadi harus sesuai urutan dari 1 sampai 6. Nah, kita bahas pengertiannya satu persatu yuk. Yang pertama, analisa atau survei kebutuhan pemustaka. Analisa kebutuhan pemustaka dilakukan untuk mengetahui luasnya pasar, artinya untuk mengetahui siapa saja pemustaka terbanyak di perpustakaan. Nah, analisis masyarakat akan memberikan gambaran mengenai kebutuhan informasi. Dari kebutuhan informasi tersebut, perpustakaan akan menentukan prioritas koleksi yang relevan dan yang harus disediakan, tentu saja yang mutakhir atau up to date. Nah, tujuan analisa atau survei kebutuhan pemustaka ini adalah untuk mengetahui karakteristik pemustaka, koleksi yang sering dimanfaatkan, dan jenis pemustaka yang sering memanfaatkan koleksi di perpustakaan. Tata cara analisa atau survei kebutuhan pemustaka yang pertama dengan cara penyebaran angket, kedua laporan hasil evaluasi, 3 observasi, 4 informan kunci yang dimaksud adalah individu yang mengetahui dan memahami kebutuhan pemustaka. Kemudian yang kelima, catatan harian yang menyediakan informasi mengenai apa, kapan, dan bagaimana informasi dicari dan digunakan. Kemudian yang kedua adalah seleksi bahan perpustakaan. Nah, seleksi bahan perpustakaan adalah proses mengidentifikasi bahan perpustakaan yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Kriteria selektornya yaitu, jadi untuk melakukan seleksi bahan perpustakaan ini ada seorang selektor ya teman-teman yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menguasai sarana bibliografi.
2. Mengetahui latar belakang pemustaka suatu perpustakaan. 3. Mengetahui kebutuhan pemustakanya. Yang keempat, memiliki pengetahuan mengenai koleksi perpustakaan. Dan yang kelima, harus bersifat netral. Alat bantu seleksi memuat informasi tentang deskripsi bibliografis seperti judul, kepengarangan, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Nah, ada yang namanya alat bantu seleksi, teman-teman. Alat bantu seleksi ini digunakan untuk membantu dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan. Alat bantu seleksi ini contohnya seperti bibliografi, direktori, tinjauan, pameran buku, Textbook, katalog penerbit, resensi buku, bibliografi nasional, bibliografi daerah, brosur, dan iklan di media massa. Nah, persiapan seleksi bahan perpustakaan ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, SDM. Jadi untuk melakukan seleksi pasti harus ada SDM-nya ya teman-teman. SDM yang sudah memenuhi kriteria sebagai selektor tadi. Kemudian yang kedua, ada perlengkapan dan peralatannya. Yang ketiga, alat bantu seleksi. Jadi sudah ada 3 dari persiapan dalam melakukan kegiatan seleksi bahan perpustakaan. Tahapan seleksi bahan perpustakaan. 1. Seleksi bahan perpustakaan dengan menggunakan berbagai alat bantu seleksi dan daftar desiderata. 2. Identifikasi, yaitu melengkapi data bibliografis bahan perpustakaan yang akan diadakan. 3. Verifikasi adalah memeriksa kepemilikan bahan perpustakaan terpilih ke pangkalan data atau self-list. Hasil verifikasi dapat berupa 1. Belum ada dalam daftar koleksi. 2. Sudah ada dalam daftar koleksi. 3. Edisi revisi dari terbitan yang sudah ada dalam daftar koleksi. Dan yang keempat, cetak ulang terbitan yang sudah ada dalam daftar koleksi. Daftar hasil seleksi dan verifikasi digunakan sebagai dasar penetapan bahan perpustakaan yang akan diadakan. Bahan perpustakaan yang diseleksi harus up to date. Mekanisme seleksi dilaksanakan dengan cara memilih bahan perpustakaan melalui daftar katalog penerbit, saran dan masukan dari pemustaka, resensi, dan dari alat bantu seleksi lain yang tadi kita bahas sebelumnya dengan kebutuhan pemustaka berdasarkan hasil survei kebutuhan. Seleksi selanjutnya, pustakawan menyusun daftar bahan perpustakaan terpilih sesuai jumlah eksemplar dan jumlah dana yang tersedia. Setelah penyusunan daftar buku selesai, kemudian diserahkan kepada tim pengadaan. Ini aku kutip dari kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan Dinas Arpus atau Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh daftar seleksi buku. Ini aku kasih contoh seperti ini. Jadi ada bentuknya tabel ya yang berisi nomor, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, subjeknya apa, jenis pemustakanya itu siapa, terus harganya berapa. Jadi untuk daftar seleksi buku itu kita jadi tahu nih subjek yang disenangi oleh pemustaka itu apa, banyak diminati itu apa, yang sesuai dengan kebutuhan itu subjek tentang apa. Begitupun dengan jenis pemustaka yang sering datang ke perpusda itu ke perpustakaan ya secara umum, bukan hanya ke perpusda itu siapa aja kayak gitu. Nah dari seleksi itu nanti kita tahu ya teman-teman. Selanjutnya ada daftar buku usulan pemustaka yang tak terbeli, itu akan menjadi desiderata ya. Itu juga dibikin tabel nih teman-teman, aku kasih contohnya, ada nomor, judul buku, pengarangnya siapa, terus penerbit, tahun terbit, subjek, jenis pemustaka, dan harga. Nah, desiderata itu apa sih? Desiderata itu adalah daftar deskripsi bibliografis bahan perpustakaan yang akan diadakan oleh perpustakaan. Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu pengadaan bahan perpustakaan. Adalah kegiatan menambah jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia. Nah, sumber pengadaan bahan perpustakaan antara lain 1 dari pembelian, 2 hadiah, 3 tukar menukar, 4 membuat sendiri, dan 5 adalah
titipan. Ini tak kasih contoh daftar pesanan bahan perpustakaan ya teman-teman. Kolomnya ada nomor, judul pengarang, edisi atau cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah eksemplar, terus harga satuannya berapa, kemudian total harganya berapa. Sekarang kita lanjut untuk pertimbangan dalam pengadaan bahan perpustakaan. Yang pertama, mengadakan bahan perpustakaan yang belum ada menjadi ada teman-teman. Yang kedua, mengadakan kembali bahan perpustakaan yang sudah ada dan diadakan kembali. Nah, bukunya itu udah ada di perpustakaan, namun kita akan melakukan atau mengadakan kembali bahan perpustakaan itu. Jadi itu merupakan pertimbangan juga dalam pengadaan, karena kita memang pengen buku itu ada kembali, diadakan kembali di perpustakaan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan bahan perpustakaan karena ada permintaan khusus. Nah, misalnya ada permintaan khusus dari pemustaka tentang koleksi A atau koleksi sejarah apa. Nah, teman-teman wajib mempertimbangkan ini untuk pengadaan bahan perpustakaan selanjutnya. Kemudian metode pengadaan itu ada dua, pengadaan langsung, terus kemudian ada secara lelang umum. Yang keempat adalah pengolahan bahan perpustakaan. Inventarisasi bahan pustaka adalah kegiatan mencatat penambahan bahan pustaka ke dalam buku induk secara baik dan teratur sehingga dapat diketahui ragam bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan beserta jumlahnya. Adapun langkah-langkah menginventarisasi buku adalah 1. Pemberian stempel kepemilikan untuk memberikan identitas tentang koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan. 2. Pemberian nomor induk. Setiap buku yang akan menjadi koleksi perpustakaan harus disusun di rak buku. Harus diberi nomor induk juga. Pemberian nomor induk adalah nomor urut dari semua bahan perpustakaan yang mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir dari setiap bahan perpustakaan. Yang kelima adalah penyiangan atau weeding. Penyiangan adalah kegiatan mengidentifikasi, memilih, dan mengeluarkan bahan perpustakaan dari jajarannya sesuai kebijakan pengembangan koleksi. Nah, ada nih kriteria penyiangan, antara lain 1. Apakah koleksi masih relevan dengan kondisi terkini? 2. Apakah bahasa koleksi masih dapat dibaca oleh pemustaka? 3. Apakah koleksi memiliki salinan dalam bentuk digital atau tercetak? 4. Apakah koleksi mudah diakses dan tersedia dimanapun? 5. Apakah koleksi termasuk langka atau bernilai sejarah? 6. Apakah koleksi memiliki edisi terbaru? 7. Apakah koleksi yang diadakan tidak sesuai dengan kriteria seleksi? Dan yang terakhir ke-8, apakah koleksi disitasi dalam bentuk abstrak dan indeks? Kemudian setelah kita tahu pengertian weeding, kriteria penyiangan, nah kita lanjut ke penyiangan. Itu dilakukan, ada ketentuannya ya teman-teman. Yang pertama, koleksi yang lebih dari 4 eksemplar setiap judul dan atau edisi eksemplar yang lainnya dapat disiangi. Jadi biasanya kalau di perpustakaan itu yang di display itu hanya 2 sampai 3 ya teman-teman. Sisanya bisa ditaruh di koleksi tandon kalau di tempatku kerja. Jadi misal di rak buku itu memang misal karena keterbatasan rak ya kita display 2 aja, sisanya kita masukin ke ruang tandon kayak gitu. Kemudian yang kedua, koleksi yang dalam kondisi rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. 3. Penyiangan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Kemudian tahapan pengembangan koleksi itu ada 6. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam pengembangan koleksi. Evaluasi berusaha memeriksa dan mengabarkan kondisi koleksi perpustakaan yang terkini. Evaluasi dilakukan untuk memberikan informasi untuk membantu pustakawan memutuskan koleksi yang sesuai dengan tujuan perpustakaan dan memenuhi kebutuhan pemustakanya.
Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang pengembangan koleksi. Insya Allah materinya udah aku sampaikan tentang pengembangan koleksi. Silahkan teman-teman kembangin sendiri, cari referensi lagi tentang pengembangan koleksi itu lebih detailnya boleh. Karena kalau aku jelasin di sini semua bakal lama banget ya teman-teman. Jadi silahkan kembangkan sendiri dari apa yang udah kita bahas bareng-bareng tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan sehat selalu buat kalian. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi ujian P3K Formasi Pustakawan di tahun ini. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Oh ya, buat yang belum klik tombol subscribe dari tadi, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Silahkan klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video. Silahkan like, komen, dan share buat teman-teman kalian yang membutuhkan. Silahkan juga follow Instagram aku di Ivon Margiati. Nanti kalau mau tanya via DM juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.